Kuntum khaira ummah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagainya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya, sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menakbirkan mimpi. Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Dan aku melihat agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik Tuhan-Tuhannya yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar, ataupun seorang lagi, maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang satu, kamu berdua menanyakannya kepadaku. Dan Yusuf berkata kepada orang-orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkannya keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang berkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi bercampur aduk dan kami sekali tidak tahu mentakbirkan mimpi itu. Dan berkatalah orang-orang yang selamat di antara mereka berdua yang teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menafsirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, Yusuf, hai orang-orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai kehendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu ada datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan itu datang kepada Yusuf, berkata Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya.
sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkata istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tak kala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana saja yang dikehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Shadaqallahul Azim.